Selamat malam Sandra. Selamat malam Lili. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama-sama untuk membahas tentang toksik media sosial. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Sandra. Yang pertama, Sandra biasanya dalam satu hari itu biasa menggunakan media sosial itu berapa lama? Misalnya 1 jam, 2 jam, atau mungkin 24 jam dalam sehari mungkin? Kalau saya pribadi sih, kalau tidak ada kesibukan atau tidak ada tugas perkuliahan, saya biasanya menghabiskan waktu hampir 24 jam hanya untuk scroll media sosial. Waktu Anda sangat terbuang-buang. Saya merasa juga tidak. Terus apakah Sandra merasa toksik atau tidak dengan penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan? Kalau menurut saya sih tidak ya, karena menurut saya apa yang saya upload di media sosial atau penggunaan media sosial yang saya berlebihan itu kayak wajar-wajar saja sih, karena itu merupakan salah satu hiburan untuk saya sendiri. Terus menurut Sandra, masih bisa tidak membedakan orang yang menggunakan media sosial dengan orang yang tidak menggunakan media sosial? Kalau untuk saya pribadi sih, saya tidak bisa membedakan itu ya, karena kan semua orang punya hak dan privasi tersendiri untuk mengumbar atau mengupload apapun itu sih. Menurut saya, Sandra tuh termasuk orang yang baru mengupload foto atau video beberapa menit tuh langsung kayak cek kembali berapa orang yang like, berapa orang yang komentar. Apakah Sandra pernah begitu atau tidak? Pernah sih, hampir setiap hari sih. Kayak misalnya apapun yang saya upload di Facebook, Instagram, ataupun di story WA, pasti akan saya cek kembali kayak berapa orang yang sudah melihat story saya, kayak berapa orang yang like, karena itu merupakan satu kesenangan sendiri sih, kayak melihat orang banyak yang like postingan saya begitu. Oh iya, Sandra, ada beberapa contoh, bukan beberapa contoh sih, hanya menurut saya sih, ketika seseorang menggunakan media sosial, mereka lebih sering kayak upload suatu hal yang mungkin itu sebenarnya privasi dan tidak perlu orang tahu. Sebenarnya itu sangat tidak penting, apalagi dalam hubungan sekarang ini, orang berpacaran itu ada masalah sedikit pasti akan mengumbar di media sosial untuk orang tahu. Sebenarnya itu bisa diselesaikan secara pribadi atau secara personal kedua belah pihak sih. Iya sih, saya juga setuju sih dengan Lila kalau untuk masalah itu, karena sekarang kayak seolah-olah tidak ada batasan antara dunia sosial dengan kehidupan pribadi sih. Kalau begitu saya ada sedikit pertanyaan untuk Lili. Menurut Lili sendiri, kalau kelebihan dari menggunakan media sosial itu ada dia punya sebab akibatnya atau tidak? Menurut saya sih ada, karena kalau terlalu menggunakan media sosial terus-menerus itu bisa meningkatkan risiko depresi, bisa insomnia mungkin, karena mungkin Sandra lupa waktu, makanya tidur terlambat, mungkin terus hilangnya kepercayaan diri. Seperti Sandra mungkin terlalu menggunakan media sosial dan lihat tren-tren di sosial media, maka dari itu Sandra masih insecure dan orang lain kayak melihat orang lain terlalu berlebihan, maunya kayak pakaian atau apa itu, makanya Sandra bisa membandingkan Sandra diri dengan orang lain begitu di kehidupan orang lain. Iya sih, kadang saya juga seperti itu sih, kayak melihat ada seorang yang mengupload kehidupan pribadi yang mewah, kayak pakai baju bagus, skincare bagus, kayak saya merasa kayak saya juga harus seperti itu gitu. Terus itu saya ada tambahan sedikit sih untuk Sandra. Coba mulai sekarang tuh Sandra mulai mengurangi penggunaan media sosial, mungkin scroll TikTok, buka Instagram, WA mungkin. Pokoknya hal-hal yang mungkin tidak penting sih, diganti dengan baca buku mungkin, olahraga. Pokoknya memanfaatkan waktu sebaik mungkin yang lebih produktif lah. Iya, sepertinya juga begitu. Saya mau mulai menerapkan pola hidup yang lebih baik, lebih produktif, dan lebih bermanfaat sih untuk mengurangi pola scroll media sosial sih. Terima kasih Lili untuk masukannya, untuk sarannya. Terima kasih juga Sandra karena sudah berbagi bersama saya tentang toksik media sosial. Selamat malam, Lili. Bye.